Sambut, ini dia host kita, Dave Henry. Gitu, ya kan? Ngomong anjir. Oh gitu, kok lucu banget sih ya bisa ada begitu-begituan ih. Astaga, astaga, astaga. Oh Deg-degan. suara jantung berdegup, Iya, jantung ada, berdegup. ada. Oh, kita bisa bikin kuis, kita bisa bikin kuis. Dan pemenangnya adalah Oh, Nah, plus minus ya, ini plus minusnya. Orang-orang tuh gini jangan pakai efek, nggak asik gitu katanya. Ya kita biarin aja deh ya. emang Ini nggak boleh punya, pakai efek, kenapa? punya mainan baru. Kenapa? Biar nggak bosan gitu. Hebat juga ya. TikTok ini juga kayak kayak mengcater gitu kebutuhan streamer-streamer gitu ya. Dikasih-kasih begituan. Oh lucu ya. Iya kan? Iya kan? Hmm. Wild Wild West bilang gini, udahlah ini mah main sound aja 1 jam ke depan. Aduh lupa, harusnya kalau misalnya pas lagi ketawa, kita harus pakai sound effect. Udah deh, Bo. Emosi banget deh, ya Allah. Sekali aja. Gila, tiap-tiap saat ada sound effect gitu ya apa sih? Ya, ya, ya. Ada ini nih. Background musik. Pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal hidup. Oh dia pose, dia pose. Coba kalau kita Kayak ini, kayak pembawa berita yang acara-acara investigatif gitu loh. dah tutup. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Kayak Baik, kondangan katanya. sehat. Bagaimana boboknya? Nyaman, Nyaman, nyaman. nyaman. Gue tadi pagi kan kemarin tuh ada yang nanya gini ya, Kak, apa komentarnya mengenai bukunya Britney Spears gitu. Oh iya. Terus gue lihat di beberapa content creator di Amerika tuh semua lagi pada membahas mengenai Britney Spears kan. Dua sih content creator luar negeri tuh yang minggu lalu Jada Pinkett Smith, lu sempat lihat nggak? Enggak. Penuturan Jada Pinkett Smith. Terus minggu ini semua membahas mengenai memoirnya Britney Spears. Keduanya memiliki satu benang merah menurut gue. Kan Jada Pinkett Smith itu bilang bahwa hubungannya sama Will Smith itu udah rocky relationship sebetulnya. Yang berbuntut pada pemukulan Will Smith ke Chris Brown itu loh, Ne. Itu Oh it's iya. just the tip of the iceberg gitu. Ya. Nah, terus juga gue denger penuturannya Britney Spears nih, memoirnya. Kan banyak kayaknya cerita-cerita misteri kelabu yang akhirnya dibuka di bukunya itu kan gitu. Terus eh, apa ya, satu pelajaran yang gue lihat dari fenomena ini, Chris Brown ya, Chris Rock. Emang ternyata kehidupan selebriti itu tidak ada yang seindah yang kita lihat mereka tampilkan di panggung atau di layar penampilan mereka ya, Beb. Hmm. Tapi tapi gini, bukankah semua orang juga sebenarnya kehidupannya tidak seindah itu? Cuma masalahnya, kalau selebriti itu mereka memportraynya kan, they are framing their life, their marriage life gitu, sehingga kelihatannya kayak oh indah, tahu-taunya ujungnya blar di balik itu semua. Tak seindah itu. Iya, memang betul. Nah, menurut gue juga kan relatable dengan kehidupan sosial media, dunia maya kita saat ini kan. Karena gue ya, I solely believe bahwa sekarang di dunia digital ini semua orang adalah seorang selebritas di circle-nya masing-masing. Ya. Iya kan? Pandai-pandainya lo mempotret kehidupan lo aja, framing narasi di sosial media lo.
Nah, arah pertanyaan gue adalah, lu tuh tipe orang yang kayak apa sih di sosial media lo? Hmm. Ke teman-teman nih ya. Tipe yang hanya membagi manisnya saja, Ya. atau lu tipe orang yang apa adanya? Dalam arti kalau lu kesel, lu tumpahkan juga unek-unek lu ke sosial media. Hmm. Mm-mm. Iya, ada juga gini, kan gini, aku mah apa adanya. Oke, kalau lo apa adanya berarti lo lagi happy, lo bilang happy. Kalau lo lagi bete, lagi marah-marah, lagi mengumpat orang, lo bilang mengumpat orang. Itu apa adanya lo. Ya. Ya. Atau lo tipe yang menurut gue tuh tipe manifesting. I like to call it that. Manifesting itu gimana? Jadi dia hanya membagi yang dia pengen attract gitu. Misal, tapi it could work both ways ya. Hmm. Positif and also negatif. Misalnya, dia sebenarnya lagi nggak happy, Wet. Ah. Tapi dia posting foto-foto dia bersama keluarganya, momen happy. Kayak dia tuh Oh, berusaha manifesting momen happy itu untuk kembali dalam hidupnya dia. oke, oke, Dia lagi oke. bokek nih, tapi Ah, dia posting kehidupan-kehidupan yang menurut dia pengen dia attract gitu. ya. Barang-barang branded incaran, aku masukin ini, aku wishlist aku, ih bagus ya, gitu. Tipe Oh, manifesting gitu. iya, 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 Some iya. call it, some call it tipe halu gitu ya. Kalau orang yang dekat di orang itu bilang, lu tuh halu deh, lu tuh bayar listrik aja susah, lu sok-sokan pengen jalan-jalan ke Bangka Belitung. Gitu. Lu tuh halu deh. Bukan halu, I call it manifesting. Hmm. Gitu. Hmm. I just want to know, ringan lucu aja. Lu tuh tipe yang kayak apa sih di sosial media lo? Ini banyak yang udah jawab di kolom komentar ya. Eh, ada dari Iren Dwi. Kalau aku yang senengnya aja, yang nggak senengnya orang nggak perlu tahu. Hmm. Arkiana Puja. Kalau males tiba-tiba religius kak. Gue ngerti, pasti repost kayak quote-quote gitu ya. Tuhan sedang bersama kita, apalah, apalah, apalah gitu. Itu masuk dalam tipe manifesting nggak sih? Karena dia sebenarnya lagi berdoa untuk kesulitan dirinya, ya kan? F Pak Pahan, gue tipe yang random, apa yang kepikir langsung gue post, Hmm. ya. Syed Duls, tipe happy-happy aja, kalau sedih save aja dia bilang katanya gitu. Hmm. Tuh ada juga loh yang nggak terlalu show up di media sosial ya. Momen-momen tertentu aja, bukan yang pribadi banget. Nah berarti lu tuh tipe penikmat. Iya, 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 Tipe iya, iya. penikmat aja, sukanya menikmati konten orang-orang. Iya, Tapi lu nggak pernah mau membagi konten pribadi lo. Penikmat aja. iya. Oh, oke, ngerti. Jadi dia postingan bisa nol gitu ya, bisa dikit banget postingannya ya. Mm-mm. Iya, iya, iya. Oke, oke. Ini ada Eva nih. Aku tipe yang happy dan prestasi di posting, Hmm. ya. Black Shadow, sosmed just for fun. Hmm. Oh, oke. Nih ya, ada yang nanya gini, suka heran sama orang model gitu deh. Model gimana? Model penikmat gitu. Iya, kalau gue tuh juga awalnya gue heran. Bahkan awalnya gue sempat merasa bahwa orang-orang penikmat ini adalah egois. Kenapa? Kan take and give dong. Lo mau menikmati konten kehidupan orang lain, kalau nggak mau berbagi konten kehidupan lo, gitu. Awalnya gue pikir gitu. Mereka Awalnya egois. ya, awalnya ya. Oke. Awalnya, awalnya gue pikir mereka egois. Tapi kelamaan, seiring berjalannya waktu, nggak boleh tuh lo kasih sound effect itu. Gue melihat bahwa mereka tuh cukup tahu diri. Oke. Tahu diri dalam arti mereka merasa bahwa, konten kehidupan gue nggak terlalu menarik untuk dibagi, udah deh nggak usah gue bagi, gitu. Tahu diri menurut gue. Oh, oke. Ngerti Oke. nggak? Iya, 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 Jadi iya, iya, menurut iya. gue orang-orang penikmat itu tuh tahu diri. I love that kind of people. Iya. Lebih cinta lagi
Kalau orang-orang itu nggak pernah minta follow back. Hmm. Karena gini, here's the key. Sebelum lo menghujat gue. Gue tuh I treat social media itu kayak majalah. Hmm. Oke. Kalau nggak menarik, gue nggak pengen follow. Gue tuh paling kesel sama orang yang udahlah lu tuh tipe penikmat, tapi lu memaksa gue untuk follow back. Sementara you give nothing back to me. Nothing interesting I got from your post. Terus gue gini, why should I follow you? Your posts are so not interesting. Gue Why? mulai deg-degan nih sama statement lo. Coba, sound itu lagi. Tetangga gue tuh, Nek, berat badannya kalau nambah tuh bunyi jalan ke dapur gitu loh. Lucu banget. Kalau kalau gue ngomentarin lo ya Dev ya. Menurut gue tipe penikmat itu gini-gini. Pada dasarnya sosial media itu ketika setiap orang punya account itu sah-sah aja dia bagaimana mau memperlakukan accountnya kan. Apakah dia mau jadi hanya penikmat, apakah dia mau jadi active user, apakah dia memang mau banyak curhat di situ, terserah mereka sih sebenarnya menurut gue gitu ya. Cuma kalau lu tipe yang mana? Iya, kita tuh pagi ini tuh cuma pengen ngerumpi aja, pengen nge-list down. Menurut lu pribadi, sosial media lu itu, lu tuh tipe yang kayak gimana sih di sosial media lo? Gue pengen tahu aja. Justru menarik karena sosial media kan memberikan kebebasan kepada masing-masing penggunanya untuk memanfaatkannya kayak apa ya, Bo? Iya, iya, iya. Ngerti nggak lo? Jadi maksud gue it's time for us to reflect back on how we portray our life in social media. Iya. Iya, ini ibaratnya balik lagi ke konteks tadi bahwa sekarang tuh semua orang bisa jadi Will Smith dan Jada Pinkett. They can portray whatever they want because they have their own channel. And now it's up to you how you want to portray that. Whether you want to portray that or you just want to keep it for yourself. Gitu. Nah, Semua orang kan gini, gila ya Britney Spears ya membohongi penggemarnya bertahun-tahun. Ternyata kehidupannya itu gitu ya. Gila ya ternyata dia tampil menarik di atas panggung. Ternyata saat itu tuh dia baru ngegugurin anak. Kan gitu-gitu semua tuh ya. Terus gue gini, in a way, we are all Britney Spears in our own life. true. Bahkan gini deh, nggak usah lo punya sosial media. Lo ke kantor aja kan kadang-kadang lo nggak mau nunjukin. Lo lagi kenapa? Oh, Di dalam dunia nyata juga kadang-kadang lo begitu kan. Ada mm-mm. hal-hal yang tidak perlu lo tunjukkan di kantor, tidak perlu tunjukkan di sekeliling teman-teman lo. Personally, gue sih seperti itu ya. I don't know. Ya, nah ini lucu nih ya, lucu. Ini komentar teman-teman ya. Salam kenal dari Tangerang. Ya, kalau aku nggak peduli mau di like atau enggak, karena yang ku share untuk diriku sendiri. Sosmed itu ibarat personality gue. Bisa lihat gimana pemikiran gue. Oke? Main social media itu mesti siap mental. Itu gue setuju. Kenapa? Ya, karena satu, apa yang dibilang Candy, to be honest, tidak semua orang paham bagaimana cara menggunakan sosial media yang baik dan benar. Nah, mungkin dari obrolan rumpi kita pagi hari ini, akhirnya kita bisa memetik, oh begini toh, ternyata menggunakan sosial media yang baik dan benar. Berarti kan pertanyaan berikutnya yang bisa kita bahas adalah, gimana sih menurut teman-teman cara menggunakan sosial media yang baik dan benar? Jangan dulu dijawab. Kenapa sosial media itu harus siap mental? Karena nih, gue suka dengan kata-katanya Ilva. Don't forget, you're free to take an action, but not free to get the consequence. Tuh. Actionnya bebas, terserah lu. Tapi konsekuensinya selalu ada. Itu sebabnya kita harus siap mental di sosial media. Jadi apapun yang lu kerjain di sosial media tuh ada konsekuensinya. Bener gak sih Cinta? Nah, tuh lu kasih tuh back sound.
Ya. Gue setuju sama lo. Dan menurut gue memang sebenarnya orang-orang Indonesia tuh bukan orang Indonesia, tapi kita yang sekarang ini aktif di sosial media itu memang harus paham sih. Bener banget karena gini, kadang-kadang orang juga nggak paham dengan yang lo omongin tadi. Tadi kan free untuk berekspresi, free untuk mengungkapkan apapun itu di sosial media. Tapi mereka nggak mau ambil konsekuensinya kalau tiba-tiba orang kemudian menghujat, orang kemudian berkomentar pahit. Bener nggak? Iya. Ya, sehingga apa yang harus dilakukan, yaitu tadi, em, gue nggak tahu. Kalau misalnya gue bilang bahwa penikmatnya juga harus punya manners, nggak 100% bener menurut gue. Dalam arti, Dalam arti gini, em, manusia kan bebas untuk berekspresi. hmm, Satu. Tapi manusia juga bebas untuk berkomentar. mm-mm, Bener? mm-mm, Ya. Jadi artinya, lalu kemudian ada hukum aksi reaksi. mm, Ketika ada aksi, pasti ada reaksi. mm, Ketika kita berekspresi, pasti ada komentar. mm, Apakah komentar itu positif atau negatif? mm. Bener ya? Nah, sekarang ketika kita sudah berekspresi, tiba-tiba komentar keluar, ternyata komentarnya negatif, menurut lo kita harus apa? Gimana kalau ketika, Kita berekspresi, uh timbul komentar dong, kan aksi reaksi kan? ya, Bener ya? Nah, reaksinya adalah negatif. oke. Nah, What should we do? ya terpulang kepada lu Nah, kembali ada pilihan kan, selalu ada ya, pilihan dari aksi. You are free to take any action. Lu mau ya, menanggapi, ada resikonya, bisa ya, backfire. ya, Atau lu mau tidak menanggapi, boleh-boleh aja. Bener kan? betul, betul, Makanya betul. menurut gue, ungkapan yang kita gunakan untuk menanggapi orang-orang yang suka komentar negatif di kolom komentar kita, Doraemon, Doraemon, menurut gue tuh paling pas. Karena Doraemon tuh punya pintu kemana saja. Komentar orang negatif menurut gue di sosial media itu kayak Doraemon. Terserah kita nek kita mau buka pintu yang mana. Mau buka pintu positif lu tanggepin. Bodoh terserah lu deh lu mau ngomong apa suka-suka lu ya nek. You are entitled of your own opinion. Go ahead, Ya, bye baby. Atau lu mau menanggapi dengan emosi. Lu sialan lu ya, berani-beraninya lu ngejudge hidup gue lu ya. Siapa lu? Tahu apa lu mengenai kehidupan gue? You know? ya, ya. Cuma poin gue adalah balik lagi, kita harus selalu siap dengan komentarnya. Yes. Gue boleh tepuk tangan buat diri gue sendiri? Sama. Gue suka tuh tadi ada yang bilang ya yang nonton siaran ini bilang eh, main sosial media itu lo seperti sudah harus siap masuk ke dalam rimba belantara buas. I agree. Lo keren. Gue kalau gue menghaluskan itu ya sebenarnya gini, bukan hanya rimba belantara luas, tapi memang when you put yourself on social media then you are ready to put yourself out there with all the consequences, dengan semua hal yang bisa terjadi. Iya. gue gue belajar ya, Bo. Zaman dulu kan gak ada sosial media, adanya siaran radio kan ya. TV, siaran radio, koran gitu kan ya. Waktu gue pertama kali siaran tuh mental gue kena banget di situ menurut gue. Jadi gue tadinya kan siaran sendirian deh. Gue single DJ, siaran cuman weekend. Lalu kemudian naik ke siaran weekdays. Ketika siaran weekdays itu ternyata exposure lebih besar dibandingkan weekend. Exposure lebih besar, lalu kemudian mulai tuh muncul komentar-komentar lewat SMS zaman dulu, Dave. Jadi ada yang bisa ngomong gini, ini yang siaran siapa sih di Hard Rock? Suaranya kayak nyebutnya apa ya? Kayak wadam gitu ya, boleh kita sebut seperti itu ya. Wadah. Halo? Ya. Kan kita nggak boleh ngomong eong.
nanti di violation Oh, iya, 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 iya. gitu. Lalu kemudian gue siaran pagi makin gede exposure-nya. Waktu itu gue siaran pagi gantiin Panji. Wah, itu mental gue kena abis. SMS hari itu isinya adalah semua cercaan. Hmm. Ngapain sih nih orang di sini? Kenapa Hard Rock milih penyiar kayak begini? Siapa sih dia? Hmm. Kayak gak ada penyiar lain aja. Ngerusak nih tuh orang. Iya. Nah, itu. Wah, itu kalau gue down banget, Bo. Nah, itu kan berarti gini, intinya gini, expressing yourself di Yes. medium apapun pasti ada Ya, resiko. Seperti yang kita bahas kemarin kan, ada resiko orang suka, ada resiko orang nggak suka. Bener nggak? betul. Itu tuh Betul. makanya kan, you are free to own your action, but remember, it comes with a certain consequences. Always, always. Bro, tuh dari situ ya ini pelajaran buat kita semua, ya. Eh, Kem- eh, yes. Kemarin, Ini satu Didi underscore PTR 30. Dia tuh suka ngerekamin live kita. Kayaknya dia taruh di Ucup, ya. Gue cuman titip aja kalau misalnya mau ditaruh di sana boleh. Tapi jangan lupa kasih hashtag. Hashtagnya adalah Duvet DVET siaran pagi. Itu hashtagnya ya guys. DVET siaran pagi. Dah, itu aja. mm-mm. Gue lupa mau ngomong apa ya. Oh, kemarin tuh gue tuh sempat sempat sama gini ya. The thing about apa tadi kan ada yang bilang aku tuh main sosial media cerminan emosi pribadi aku aja Kak. Kalau aku lagi happy, aku posting happy happy stuff. Kalau aku lagi nggak happy, aku posting sesuatu yang tidak bikin aku happy. That's also the thing. I learned that also the hard way. Gue akhirnya melihat gue hanya buka sosial media kalau gue lagi emotionally stable. Ah, Kalau gue, fair. ya, emotionally unstable, misalnya lagi Ya, kesel, lagi bete, lagi secara fisik gue capek, gue nggak buka sosial media. Kenapa? Karena kan ya, kalau kita lagi capek atau emotionally unstable, kita lebih gampang tersinggung kan? ya. Iya kan? Kayak contohnya gitu ya, contoh gitu ya. Kemarin gue tuh lagi happy, maksudnya secara fisik I'm okay gitu ya. Terus gue baru tahu cara ngeliat DM direct message di TikTok. Jadi selama ini gue Ya, nggak pernah buka karena gue tuh nggak tahu foldernya di sebelah mana. ya. Gue itu ya hate message yang gue terima tuh Banyak banget ya. Yes. Yes. banyak tuh yang message-nya seperti ini Iwat. Anda itu sudah berumur 46 tahun. Orang-orang seusia Anda sudah punya anak cucu mempersiapkan kehidupan akhirat. Sementara Anda masih sibuk monyong-monyong tiap pagi bersama rekan botak Anda. Masa? Terus? Bercerita mengenai kehidupan hedonisme, bla 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 bla. Menikah bro, tobat bro, persiapkan akhirat bro, gitu-gitu. Dalam hati gue gini. eh, 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 eh. Dalam hati gue, Beb, kenapa Beb? Tapi karena gue lagi happy, jadi gue gini. eh hmm, gue cuma mau bahas sedikit ya. Kenapa sih? Tuh kan tapi Iya. emangnya kenapa kalau gue umur 46 gue memilih untuk nggak kawin dan gue belum punya cucu? Sekarang gue cuma mau tanya deh, am I the only 46-year-old person living in Indonesia belum kawin dan belum punya cucu? Enggak kan? Terlepas dari apapun orientasi seksualnya loh. Iya, iya. Enggak Iya. kan? Emangnya kalau umur 46 belum kawin sama belum punya cucu, terus kita mati aja gitu? Nggak boleh menikmati hidup? Hah? Ya Kak, maksud aku gini, ya kalau kamu memilih untuk menikah, memilih untuk punya cucu, ya silahkan, I'm happy for you. Kok lu marah-marah kalau gue happy-happy sama teman-teman gue menikmati hidup? Hah? Gue tuh nggak habis pikir loh. And for me again, those kind of people actually they're not happy with their life, yang terus akhirnya kesel melihat kehidupan orang jauh lebih bahagia dari kehidupan dirinya sendiri. Iya nggak sih, Bo?
Kalau gue balik lagi ke rumus awal tadi, aksi reaksi aja. Mm-mm. Buat dia mungkin apa yang kita lakukan, gesture lo itu adalah sesuatu yang tidak biasa buat dia. Hmm. Ya. Lalu kemudian dia mengungkapkan apa yang menjadi isi kepalanya dia aja, which itu menurut gue sah-sah aja. Tapi, tapi, tapi mengenai cara dan kemudian dia istilahnya gini, kita balik lagi soal toleransi, soal menghormati perbedaan dan sebagainya, seharusnya memang tidak dilakukan oleh dia. Nah, sekarang kalau gue ya, balik lagi ke diri kita nih, aksi reaksi tadi. Ya udah, kalau dia mau kayak begitu, tinggal sekarang kita nih, mau kita antepin atau enggak. Itu sih Doraemon kalau kan? iya. Nih, katanya gini, itu hak prerogatif tiap orang. Prerogatif itu apaan sih, Bo? Nggak tahu gue. Kayaknya itu adalah hak pilihan kali ya. Prerogatif itu maksudnya prerogatif. Target gue Google ya. Terus gini, nah gue suka ini dan gue setuju. Manda bilang gini, netizen kebanyakan pengen artisnya adalah boneka yang bisa mereka gerakkan. Aduh, that's so true. Iya, Jelek. iya. Jadi Kalau sebenarnya gue, orang tuh memilih artis sebagai lu tuh lagi main boneka-bonekaan, lu tuh pengennya artis-artis itu tuh sebagai boneka yang bisa lu gerakin kiri, kiri, kanan, kanan gitu. Buka baju, pipis, pipis, makan, makan, gitu. Kawin, kawin, cerek, cerek. sebenarnya bukan boneka, tapi kalau gue boleh nambahin adalah mereka tuh punya bayangan sempurna tentang kehidupan yang mereka portray. Seharusnya kehidupan sempurna ini dibawa oleh si selebriti-selebriti yang mereka lihat setiap hari. Nah, itu yang kemudian mereka paksakan ke orang-orang tersebut. Padahal nggak bisa. Selebriti itu manusia. Mereka itu ya punya rasa, punya keinginan, punya ekspresi yang nggak sama sama lo gitu. Hmm. Iya. Oh tuh, prerogatif adalah hak istimewa lebih ke entitlement Oh, gitu kali ya. oke, oke, oke. Karena dia punya jabatan, maka dia punya hak prerogatif untuk berkomentar. Karena dia punya kuasa, maka dia punya hak prerogatif untuk menghentikan semua dunia ini, gitu ya kayaknya ya. Prerogatif, bukan prerogatif. Bodoh.